Haleluya, 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 puji Tuhan. Selamat pagi saudara terkasih dalam Tuhan. Karena sudah tiba waktunya saya jemput Bapak Ibu saudara-saudari untuk bangkit berdiri. Kita mau mulai ibadah kita sambil kita mau naikkan satu pujian. Kami berkumpul Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tatamu. Sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus. Genapi firman-Mu, jadikanku alat-Mu. Kami berkumpul Tuhan. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tatamu. Amin. Haleluya. Sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus. Genapi firman-Mu, jadikanku alat-Mu. Biar belas kasih-Mu Bapa penuhi hati kami. Curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu sampai seluruh negeri ini. Amin. Sampai seluruh negeri ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Haleluya Yesus. Kami berkumpul Tuhan. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tatamu. Sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu
tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Amin, amin Tuhan. Oh haleluya Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada haleluya, haleluya, haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Ini yang menjadi doa kami Tuhan. Engkau besar dalam kehidupan kami Tuhan. Kuasa-Mu lebih besar dari ada yang pada kami Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bapa dalam sorga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, kalau pada pagi hari ini kembali kami bersyukur, kami bisa berkumpul di tempat ini Tuhan. Kami ada ini semua karena kebaikan dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami boleh ada di tempat ini untuk memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah kami ini dari awal sampai akhir di dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah semuanya Engkau yang berbicara Tuhan. Tuhan, jamah kami, hati-hati kami Tuhan. Kalau kami datang Tuhan dengan segala permasalahan kami Tuhan, kami percaya ketika kami pulang nanti Tuhan, Engkau memberikan sukacita dari kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ya Bapa, ini doa Tuhan, syukur kami di pagi ini. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Saudara yakin keberadaan saudara pagi hari ini semua karena kasih Tuhan. Amin. Karena kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Saya jemput Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita masuk dalam pujian. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Mari kita sambut. Mari kita sambut Sang
pujiannya puji Hosana, tapi saya melihat kurang semangat pagi ini. Haleluya, saudara semangat puji Tuhan. Amin. Kita naikkan pujian ini lagi. Puji Hosana, puji Hosana, amin. Puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Mari kita sambut. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Kita mau sambung dengan pujian Kaulah segalanya. Sebentar kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian ini. Kau Bapa yang mengasihiku. Haleluya. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat. Haleluya. Rencana-Mu indah bagiku, Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang. Amin. Haleluya. Selama hidup, oh Yesus, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Haleluya, Yesus. Haleluya. Ya Tuhan, inilah kami Tuhan. Perbarui hati kami Tuhan, agar yang selalu ada dalam hidup kami selalu bersyukur dan selalu mengutamakan Engkau Tuhan. Ajar kami Tuhan Yesus, Engkau segala-galanya dalam hidup kami Tuhan. Segala yang kami miliki di dunia ini tidak ada apa-apanya Tuhan. Oh haleluya, Yesus.
dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang, amin, selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya. Saya serahkan kepada Bapak Gembala di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Allah yang Ku pandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Bapak, terima kasih. Kembali kami menaikkan ucapan syukur kami kepada Tuhan, karena kami dapat merasakan bahwa benar-benar Engkau segala-galanya dalam setiap hidup kami. Tuntunan berkat Tuhan, penyertaan, pertolongan, perlindungan Tuhan itu sangat sempurna dalam hidup kami. Kami dapat menaikkan pujian dan syukur kepada Tuhan pada saat ini, karena kebaikan-Mu yang sudah nyata dalam hidup kami. Bapak, terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berbicara lagi bagi kami semua. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Biar kami dapat merasakan kekuatan firman Allah menjadi bagian kami, melawat kami, memulihkan kami, menyembuhkan kami yang sakit. Dan berfirmanlah bagi kami semua. Segala gangguan roh-roh jahat penguasa di udara kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus menguasai kami semua, menguasai tempat ini, terima menguasai hati kami. Dengan pengucapan syukur kami sambut kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang adalah kepala gereja kita. Kita bersyukur lagi kepada Tuhan. Setiap saat tentu kita bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan-kebaikan Tuhan selalu Dia nyatakan di dalam setiap kehidupan kita. Sampai pada saat ini, hari Minggu tanggal 26, hari Minggu yang terakhir di tahun 2021. Hari Minggu depan sudah tanggal 2, kalau tidak salah ya, betul ya. Dan kita tentu dapat merasakan dan menikmati pertolongan, perlindungan Tuhan dalam setiap hidup kita. Dalam perjalanan percaya kita, banyak tantangan, banyak rintangan, banyak hambatan, banyak ujian, banyak cobaan. Tetapi kalau kita sampai kepada hari Minggu terakhir di 2021 ini, semuanya karena pertolongan Tuhan. Dengan kata lain, bahwa semua yang kita alami, yang saya sebutkan tadi, kita bisa lalui
kita bisa lewati karena pertolongan Tuhan, karena kekuatan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan kembali kita akan melihat kebenaran firman Allah. Saudara-saudara, kita masih berbicara tentang sifat Yesus Kristus. Kalau kemarin kita sudah belajar sifat Yesus Kristus, bahwa Yesus Kristus adalah rendah hati. Sekarang kita masih berbicara tentang kerendahan hati Yesus. Dan sekali lagi, kalau kita membaca di dalam Matius pasal 11 ayatnya yang ke-29 ayat awal kita, maka di situ dikatakan bahwa belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, maka jiwamu akan mendapat ketenangan. Saudara-saudara, kemarin kita banyak membahas tentang Yesus, sifat Yesus Kristus sebagai yang salah satunya adalah rendah hati, di mana memperlihatkan bahwa Yesus adalah seorang yang mempunyai hati yang tidak sombong. Padahal kalau kita pelajari kan dia adalah Allah yang ajaib, ya, Bapa yang kekal, Raja damai, di dalam Yesaya 9 ayat 5. Dan kemudian kalau kita kembali mengingat bagaimana Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat yang ada di Korintus, dan diawali jemaat, dia ceritakan tentang jemaat yang ada di Makedonia. Bagaimana kehidupan orang-orang yang ada di Makedonia. Mereka dikatakan mereka secara materi miskin, tetapi dalam hal melakukan kebenaran firman Allah mereka kaya. Sehingga ini diberikan satu contoh kepada jemaat yang ada di Korintus. Jemaat yang ada di Korintus adalah orang-orang pintar, orang-orang kaya secara materi, dan diharapkan diingatkan oleh Paulus agar supaya mereka meneladani sikap yang dimiliki oleh jemaat yang ada di Makedonia. Walaupun secara materi mereka miskin, mereka tidak kaya, tetapi dalam menjalankan kebenaran firman Allah mereka kaya. Bahkan dikatakan mereka itu memberi melebihi kemampuan mereka. Itulah sebabnya Rasul Paulus memuji orang-orang percaya yang ada di Makedonia, dan dia katakan, contohilah mereka. Dia katakan kepada jemaat yang ada di Korintus. Di dalam 2 Korintus pasalnya ke-8 ayat yang ke-7 dan ke-9 yang kemarin kita baca. Dan kemudian ayatnya yang ke-9 dikatakan bahwa Yesus yang kaya menjadi miskin supaya orang yang percaya kepada Tuhan. Lebih baik kita baca, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Penderitaan Yesus, kerendahan hati daripada Yesus mendatangkan kekayaan buat orang-orang yang percaya, baik secara jasmani dan trismat secara rohani. Itu perlu kita miliki sebagai orang yang percaya. Dan pada saat kesempatan ini, saudara-saudara, kita akan banyak belajar bagaimana Yesus yang rendah hati itu menjadi seorang hamba. Amin. Dan kita perlu meneladani seperti yang di Matius
11 ayatnya yang ke-29, belajarlah kepadaku. Kita perlu belajar, semuanya perlu pembelajaran, saudara-saudara. Baik menjadi orang yang tidak sombong itu perlu belajar juga. Karena kalau misalnya kita masih sederhana, ya kita biasa-biasa aja. Tapi setelah kita diberkati mungkin secara materi, bisa muncul rasa sombong. Betul apa betul, saudara? Tapi lagi-lagi sih di sini nggak ada. Amin. Ada haleluya. Nah sekarang saudara-saudara kita akan memperhatikan bagaimana sifat Yesus Kristus yang rendah hati ini. Dan kita melihat kerendahan hati daripada Yesus Kristus ini, dia mau menjadi hamba. Filipi pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Kita harus ingat bahwa Yesus adalah Allah, Yesus adalah Tuhan, dan penciptaan langit dan bumi serta isinya termasuk manusia, Yesus ada di dalamnya. Tetapi kalau kita melihat apa yang dijelaskan oleh Rasul Paulus di sini, kita harus meneladani Yesus Kristus. Kita harus mencontohi Yesus Kristus yang walaupun dia adalah Allah, tetapi dia mau menjadi sama seperti manusia, hamba seperti manusia. Dia menyinggung tentang manusia agar supaya manusia ini, khususnya orang yang percaya kepada dia, meneladani dia, mencontohin dia. Amin. Sebab ini merupakan sesuatu yang sangat-sangat diharapkan oleh Yesus, karena dia ingin mengangkat orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi dia juga menilai, dia juga melihat hati orang percaya. Kalau mungkin sesama kita manusia, kita simpan di dalam hati, tanpa disadari kita membanggakan diri di dalam hati kita, menyombongkan diri di dalam hati kita. Yang tahu siapa? Tuhan. Ada haleluya, saudara. Nah itulah sebabnya diajarkan, diingatkan kembali buat kita tentu, saudara-saudara. Karena kita sudah banyak membaca akan ayat ini, sudah banyak belajar ayat ini, sudah banyak mendengarkan hamba-hamba Tuhan yang menjelaskan akan ayat ini. Tetapi kalau kembali itu datang kepada kita, kita kembali membaca, berarti Tuhan mengingatkan kita. Tuhan sayang kepada kita. Dan dia inginkan agar supaya di dalam keadaan sebagai manusia, ayat yang 8, dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Inilah yang ditunjukkan oleh Yesus kepada orang-orang yang mau percaya, bahkan orang yang tidak percaya kepada dia, bahwa dia mau menjadi seorang hamba. Walaupun tadi dikatakan walaupun dia adalah Allah, tetapi dia mau menjadi seorang hamba. Perlu belajar. Amin. Karena kita pada dasarnya manusia ini adalah orang-orang yang punya masing-masing keegoisannya, sifat. Ada yang dari keturunan, katanya kan, dari gen. Ada yang kemudian melalui pergaulan. Ada yang kemudian melalui
perubahan ekonomi, perubahan pendidikan, itu semua bisa mempengaruhi seseorang berpikir dan mempunyai sifat yang tinggi hati. Tapi di sini tidak ada. Amin, saudara. Sebab apa? Kita diberikan satu contoh yang sangat luar biasa, yaitu Yesus sendiri memberikan teladan ini, memberikan contoh ini. Dan dia katakan lagi-lagi, saya singgung di dalam Matius 11 ayatnya yang ke-29, belajar kepada Yesus. Kita perlu belajar kepada Tuhan. Sebab sekali lagi kecenderungan manusia sama seperti yang saya katakan tadi. Terlalu banyak celah untuk orang itu bisa menjadi sombong, bisa tinggi hati. Tetapi kita perlu belajar kepada Yesus yang rendah hati. Amin. Ada haleluya, saudara. Dan itulah yang dia berikan contoh kepada kita. Rasul Paulus mengungkapkan hal ini, dan dia menulis, dan lalu kemudian dia mengirim surat ini kepada jemaat yang ada di Filipi. Coba kita kembali kepada ayat yang kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Tanamkan di dalam pikiran kita, tanamkan di dalam perasaan kita. Sebab yang paling banyak dipengaruhi itu adalah pikiran dan perasaan, saudara. Jiwa kita ini. Seperti saya katakan tadi, melalui pergaulan, melalui perubahan ekonomi, itu bisa mempengaruhi pikiran dan perasaan. Kalau itu sudah mempengaruhi akan hal ini, saudara-saudara, itu masuk di dalam hati, lalu kemudian bisa menjadi tindakan, perilaku seseorang, menjadi sifat orang itu. Tetapi kita mau belajar kepada Yesus. Amin. Ada haleluya, saudara. Belajar rendah hati. Lalu kemudian kita melihat di dalam Matius pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-26 sampai ayatnya yang ke-28. Ini diberikan contoh buat kita melalui murid-murid Yesus. Apa yang dikatakan di sana? Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Jadi saudara-saudara, kalau ingin menjadi besar, hendaklah kita menjadi pelayan. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Lalu ayatnya yang ke-28, sama seperti anak manusia datang bukan untuk melayani, melainkan untuk datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi kenapa Yesus dia berani mengatakan belajar kepadaku? Karena itu semua dia sudah lewati, saudara-saudara. Dia datang ke dalam dunia ini, dikatakan bahwa dia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani, bahkan memberikan nyawanya menjadi tebusan buat banyak orang. Banyak orang berarti, saudara-saudara, tidak semua. Kita berdoa supaya semua orang diselamatkan. Haleluya, saudara. Minta kemurahan Tuhan. Saya suka berdoa supaya Tuhan, semua orang yang ada di muka bumi ini diselamatkan oleh Tuhan. Sebab kalau saya berdoa begitu kan berarti saya tidak atau membebaskan diri dari misalnya
sakit hati kepada orang lain, membenci kepada orang lain, itu terbebas karena kita doakan. Jadi tidak mengutuk tetapi memberkati. Amin. Dan ini yang diinginkan oleh Tuhan agar supaya kita menjadi pelayan, menjadi hamba. Ayat yang sama itu juga ada di dalam Markus pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Lalu kita melihat saudara-saudara, dampak dari kebalikan rendah hati apa saudara-saudara? Tinggi hati. Itu mempunyai dampak. Dan kita perlu melihat dampaknya supaya kita perlu belajar lagi saudara-saudara ya. Kita perlu diingatkan mungkin supaya kita jangan sampai terjadi dalam kehidupan kita. Amsal pasalnya yang ke-18 ayatnya yang ke-12. Kita baca sama-sama. 2, 3. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Ada haleluya saudara. Jadi kita juga harus waspada supaya kita bisa memposisikan diri kita mencontoh Yesus yang rendah hati. Jangan sampai ini terjadi, karena kalau kita mulai tinggi hati, dikatakan oleh firman Allah ini, itu akan mendahului kehancuran. Tetapi orang yang rendah hati mendahului kehormatan. Puji Tuhan. Kita dihormati. Kita dilihat oleh orang, dinilai oleh orang, wah dia itu adalah orang yang rendah hati. Itu akan mendahului kehormatan. Lalu kita melihat lagi di dalam Amsal pasalnya yang ke-22 ayatnya yang ke-4. Kita baca lagi sama-sama. 2, 3. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Puji Tuhan. Ada haleluya saudara. Ganjaran dan atau akibat atau balasan yang akan diterima, yang akan diberikan, yang akan didapatkan oleh orang yang rendah hati dan takut kepada Tuhan. Jadi rendah hati, banyak kan juga yang rendah hati tapi tidak takut kepada Tuhan. Rendah hati dan takut kepada Tuhan dikatakan adalah kekayaan. Saudara mau kaya? Kaya rohani, kaya jasmani. Siapa yang tidak mau? Lalu kemudian kehormatan. Siapa yang tidak mau dihormati di sini? Kalau kita mau dihormati, maka mari kita mau jadi rendah hati dan takut akan Tuhan. Dan kehidupan yang kekal dan kehidupan yang sekarang kita jalani, itu adalah ganjaran orang yang rendah hati dan orang yang takut akan Tuhan. Puji Tuhan. Dan kita semua yang hadir pada saat ini adalah orang-orang yang rendah hati dan takut akan Tuhan. Maka pada waktunya, kalau mungkin sekarang kita belum kaya, pada waktunya kita akan menjadi kaya. Kalau mungkin sekarang kita belum dihormati, ada waktunya kita akan dihormati. Kalau mungkin belum sekarang kehidupan kita naik turun, entar ada berkat, entar enggak ada. Ya. Hidup kita belum stabil.
Satu saat kehidupan kita akan stabil. Karena apa? Yang memberikan kestabilan itu adalah Tuhan. Dia yang akan menetapkan, bahkan lebih dari apa yang menjadi pergumulan kita. Sebab semuanya itu akan menjadi pergumulan kita. Kita mungkin berdoa, Tuhan saya mau menjadi orang kaya, tidak apa-apa. Tetapi adakah kita mendasarkan doa-doa itu dari apa yang kita pelajari sekarang, yaitu kerendahan hati dan takut akan Tuhan? Sebab kalau tidak, saudara-saudara, maka itu akan berlalu dengan sia-sia dan itu akan membuat kita satu saat akan merasa kecewa. Tetapi kita berusaha untuk melakukan kebenaran firman Allah. Karena janji Tuhan adalah janji yang murni. Tidak ada janji yang sesuatu yang dapat menghalangi. Kalau Tuhan sudah berjanji, Dia pasti akan lakukan di dalam kehidupan kita orang percaya. Lalu apa yang dikatakan lagi di dalam Yesaya pasalnya yang ke-57 ayatnya yang ke-15? Karena kita di dalam dunia ini begitu banyak pergumulan hidup. Yang saya singgung tadi semuanya kita bisa doakan. Dan apa yang dikatakan di sana? Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya, dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati. Amin. Allah kita ada di dalam kerajaan sorga, di tempat yang tinggi. Tetapi dikatakan Dia juga bersemayam, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati. Dan tujuannya adalah apa, saudara-saudara? Untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Puji Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan tidak menjadi sia-sia. Karena di saat kita mengalami pergumulan dalam hidup ini, kita datang kepada Tuhan. Kayaknya dikatakan di sini kan remuk hati, hancur hati. Ada ayat yang mengatakan mau berdoa saja udah nggak bisa, menyusun kata-kata. Karena saking beratnya tekanan hidup mungkin. Dan ingat ayat ini, Tuhan ada di sana. Dia ada di dalam masalah kita. Dia ada di dalam ujian yang kita rasakan, yang kita alami, yang kita jalankan. Dia ada di dalam cobaan. Dan Dia akan memberikan jalan keluar. Dia akan memberikan satu kehidupan kepada orang-orang yang percaya, yang senantiasa berharap kepadanya. Ayat yang terakhir, Mika 6 ayatnya yang ke-8. Kita baca sama-sama. 2, 3. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Amin, saudara-saudara. Betapa Tuhan itu begitu mengasihi orang-orang yang percaya. Dikatakan di sini, hai manusia. Kita manusia, bukan? Telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Kita sudah banyak mendengarkan tentang kebenaran firman Allah, apa yang baik. Makanya saya ingin katakan lagi, lakukan kebenaran firman Allah.
Amin, saudara. Mungkin saudara bosan, tetapi saya selalu ingin ingatkan, lakukan saja kebenaran firman Allah. Sebab berita yang dari Allah adalah baik adanya. Dan kalau itu kita lakukan, saudara-saudara, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu? Hiduplah sesuai dengan kehendak Allah. Sebab saudara-saudara, dimanapun kita berada, dalam keadaan apapun kita, Allah melihat kehidupan kita. Di hadapan Allah, berlakulah seperti apa yang diinginkan, apa yang diharapkan oleh Allah, supaya kehidupan kita ini benar-benar diobatkan. Ekonomi kita diobatkan, kerohanian kita diobatkan, iman kita diobatkan. Jadi bukan lagi iman naik turun seperti kapal selam, tetapi betul-betul muncul sebagai seorang yang dikatakan pemenang. Dan itu akan kelihatan iman orang itu, saudara-saudara. Sebab kita di dalam dunia ini bagaikan orang yang berperang setiap hari, setiap saat. Apakah itu melalui pikiran, apakah itu melalui tindakan, apakah itu melalui perasaan, apakah itu di dalam hati. Kita ini seperti orang yang berperang menghadapi kuasa-kuasa kegelapan yang tidak kelihatan. Tetapi kalau kita melakukan akan kebenaran firman Allah, percayalah saudara-saudara, bahwa Dia akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Apa yang Tuhan minta, kita berusaha untuk lakukan. Amin. Dan akibat dari kita melakukan kebenaran firman Allah, berkat Tuhan akan menjadi bagian kita. Dan Dia akan terus menolong kehidupan kita. Dan kita minta Tuhan, sebab kita dikatakan kan belajar. Jadi kita semua dalam pembelajaran untuk melakukan akan hal ini. Sekali lagi saudara, untuk menjadi orang yang rendah hati tidak gampang. Tetapi menjadi gampang kalau kita belajar kepada Yesus, melakukan kebenaran firman Allah, maka Dia pasti akan memberikan jalan keluar. Jalan-jalannya Dia akan berikan, supaya kita boleh mendapatkan apa yang menjadi kerinduan kita selama kita berada di dalam dunia ini. Dan Dia akan menolong kita, memberikan apa yang terbaik buat kita. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Hadir di sini, mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini. Saya serahkan kepada Ibu Gembala. Mengalir di bait suci, Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil
Hadir ini merupakan doa kita. Kalau Roh Allah ada, Roh Kudus hadir di dalam kehidupan kita, tiada yang mustahil. Segala sesuatu dapat terjadi dalam hidup saudara dan saya. Apa yang firman Tuhan inginkan supaya kita lakukan itu di dalam kehidupan kita, maka oleh Roh Allah kita akan mampu, saudara-saudara, melakukan segala kebenaran firman Allah, sehingga benar-benar karakter Kristus, karakter Yesus menjadi bahagian saudara dan saya. Ditambah-tambahkan secara rohani, kehidupan kita bertumbuh, iman kita bertumbuh, pengharapan kita bertumbuh, percaya kita bertumbuh. Kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang tangguh di hari-hari ini. Kita nyanyikan nyanyian ini bagaikan satu doa, satu keyakinan. Kalau Roh Allah hadir, mujizat pasti nyata. Mungkin pada hari-hari ini ada yang mengalami tantangan hidup, ada yang mengalami ujian. Yakinlah, kalau Roh Allah ada, mujizat pasti terjadi. Pertolongan Tuhan ada, jalan keluar dari Tuhan kita akan miliki, dan kita akan diberkati dengan luar biasa oleh Tuhan. Kita nyanyikan nyanyian ini bagikan doa dari kehidupan kita masing-masing. Roh Allah hadir di sini, mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sulit.
tinggalkan tahun ini dan kami masuk di tahun yang baru nanti. Tinggalkan minggu terakhir di tahun ini dan masuk di dalam minggu awal tahun depan. Kami sudah dibekali dengan firman-Mu. Kami akan memiliki sifat dan karakter-Mu ya Tuhan. Engkau begitu baik. Engkau mau supaya kami menjadi sama dengan karakter-Mu. Karena itu adalah rencana dan rancangan-Mu Tuhan bagi gereja Tuhan, menjadi sempurna sama seperti Engkau. Dan kami perlu memiliki karakter-Mu. Terima kasih buat jaminan Roh Kudus. Terima kasih kalau Roh Allah ada, mujizat pasti nyata. Secara rohani kami yakin selalu ada jalan. Secara jasmani selalu ada berkat yang Tuhan sediakan bagi kami. Tuhan yakinkan kami dengan Roh-Mu. Tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, karena Roh-Mu luar biasa, dahsyat dan ajaib. Kuasa-Mu dahsyat dan luar biasa, dan itu adalah milik kami, orang-orang yang percaya kepada Yesus. Terima kasih Tuhan, teguhkan kami dengan kebenaran firman-Mu. Terus bekerja, terus berkarya di dalam hidup kami masing-masing. Jadikan kami orang-orang percaya yang bertumbuh di hari-hari ini. Dan kami mengenal Engkau, Engkau mengenal kami. Dan kami yakin Tuhan, hubungan kami dengan Tuhan semakin kuat dan erat. Berkati hamba-Mu yang sudah melayani kami dengan firman-Mu. Tuhan pakai dia dengan luar biasa. Kekuatan, kesehatan Tuhan karuniakan kepadanya. Engkau dipermuliakan atas hidupnya. Terima kasih dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa menerima kebenaran firman Allah. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk. Mari kita bangkit berdiri dan akhiri ibadah ini. Nanti saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Doa Yabes. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Segala kemuliaan, hormat dan syukur kami naikkan kepada Tuhan yang sudah melakukan perkara-perkara yang ajaib, yang sudah memberkati menyertai ibadah kami. Dan Engkau juga memberkati setiap hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang sudah melayani di sepanjang ibadah ini. Memberkati semua korban persembahan yang diberikan dalam bentuk apapun. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus semuanya diberkati Tuhan. Dan kami tetap menyerahkan ke dalam tangan Tuhan buat semua aktivitas kami. Tuhan tolong kami, lindungi kami, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, tutup bungkus dengan bilur Yesus, sehingga ketika kami beraktivitas bersama dengan Tuhan, pasti kami disertai dan kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga tetap berdoa buat saudara-saudara kami, buat keluarga, buat jemaat yang pada saat ini tidak hadir. Kalau mereka dalam keadaan sakit Bapa, kami berdoa buat Ece, Tuhan Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Belas kasihan Tuhan dinyatakan kepada Ece dan kepada mereka yang dalam keadaan sakit. Mereka dipulihkan, mereka disembuhkan. Kuasa Allah dinyatakan di dalam kehidupan mereka. Dan sakit penyakit apapun yang mereka derita,
dikeluarkan oleh kuasa Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami juga tetap berdoa, menyerahkan ke dalam tangan Tuhan buat bangsa, negara, dan pemerintah yang ada di Indonesia. Tuhan, kiranya terus menyatakan kuasa-Mu di tengah-tengah bangsa kami ini. Engkau pulihkan bangsa kami ini, Engkau berkati bangsa kami ini, Engkau selamatkan bangsa kami ini ya Tuhan. Pemerintah yang ada diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, diberikan hikmat kebijaksanaan, agar mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan sebaik-baiknya. Itu semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga tetap berdoa, kiranya Engkau menghancurkan dan memusnahkan virus corona dan variannya, agar supaya benar-benar kami dapat merasakan dan menikmati pertolongan Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kami semua. Engkau hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan virus ini dimusnahkan oleh kuasa Tuhan. Dan Engkau lindungi pagari kami, seluruh keluarga, saudara-saudara kami, seluruh jemaat kami yang tinggal di rumah pastori, dijauhkan daripada virus corona dan varian-variannya, dan kami semua boleh merasakan kebaikan dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa, sebentar kami kembali pulang. Sertai dalam perjalanan kami, jauhkan, hindarkan dari hal-hal yang tidak diinginkan, tibakan dengan tidak satu kurang apa-apa. Terima kasih Tuhan. Dan pada akhirnya jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus sebagai Allah Anak, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian, menuntun, menghibur, menguatkan, bahkan meneguhkan iman, percaya, keyakinan kita, mulai pada saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali pada kali yang kedua. Dengan pengucapan syukur, kami terima berkat-berkat dari Tuhan, dan kami akhiri ibadah kami pada saat ini. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan kita semua berkata amin. Tuhan memberkati kita semua. Amin.